Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wal khusranu lil asin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel yang dirahmati Allah. Hari ini kita dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Itu semua karena kemurahan yang diberikan Allah kepada kita, berupa nikmat yang tiada tara. Maka sesungguhnya yang paling pas adalah kita harus banyak bersyukur. Mari kita syukuri nikmat Allah itu dengan mengucapkan kalimat tahmid, alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa sholawat dan salam semoga tercurah keharibaan baginda Rasulullah, Nabi yang selalu kita rindukan dan kita harapkan syafaatul udhmanya ketika kita di dunia dan di akhirat nanti. Selanjutnya, barangkali Anda mengizinkan ingin kami berbagi kepada saudara-saudaraku tentang ilmu yang kali ini dengan judul keuntungan besar bagi yang berkorban dan betapa ruginya orang yang tak mengerjakannya. Hal ini sudah disampaikan oleh Allah di dalam firman-Nya di dalam Al-Quran surat Al-Kautsar ayat 1 sampai dengan 3 yang bunyinya demikian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang yang membencimu dialah yang terputus. Itulah perintah Allah bagi orang yang sudah mampu untuk melaksanakan yang satu namanya sholat, yang kedua melaksanakan korban. Dan di bulan Dzulhijjah inilah ada 3 hari waktu untuk menjalankan korban tersebut. Tentunya dengan memohon ridho Allah dan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini disampaikan betapa ruginya orang yang tidak menjalankan perintah Allah, yaitu berupa korban sementara ia mampu mengerjakannya, atau mampu karena keuangan dan harta yang cukup. Disampaikan, diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW bahwa beliau bersabda, "Man kana lahu sa'atun falam yudohi fal yamut insya'a yahudiyan wa insya'a nasroniyan." Barang siapa mempunyai kelapangan rezeki atau mampu atau kaya, tetapi tidak mau berkorban, maka mati sajalah ia, kalau mau sebagai orang Yahudi dan kalau mau sebagai orang Nasrani. Itulah kerugian jika orang mampu tapi tidak mau berkorban. Kerugian yang kedua, diriwayatkan dalam satu riwayat yang lain, yaitu mangkana lahu sa'atun falam yudohi fala yuqarribanna musolana. Barang siapa mempunyai kelapangan rezeki, himbauan kepada orang yang mampu, tapi tak mau berkorban, maka jangan sekali-kali dia mendekati tempat sholat kita. Bahkan Nabi mengatakan seperti itu. Orang yang mampu, punya, berada, tapi tidak berkorban,
maka dia tidak dianjurkan untuk mendekati sholat umat pada umat Muhammad. Sangat celaka, ya. Sementara ada satu kebaikan yang luar biasa, ya, yang disampaikan dari Ali radhiyallahu anhu. Barang siapa keluar dari rumahnya untuk membeli binatang kurban, maka dari setiap langkahnya saja, ya, dia akan mendapatkan 10 kebaikan. Satu langkah itu 10 kebaikan berjalannya itu. Dan dihapuskan darinya 10 keburukan. Ya, satu langkah diberi 10 kebaikan, dihapus 10 keburukan. Dan diangkat dia 10 derajat, diangkat derajatnya 10 di atasnya. Dan apabila dia berbicara ketika membelinya, berbicara untuk membeli itu, maka pembicaraannya adalah merupakan tasbih, setara dengan orang yang bertasbih. Dan apabila dia membayar harganya, maka dari setiap dirhamnya atau rupiahnya, dia akan mendapatkan 700 kebaikan. Luar biasa. Kemudian, apabila binatang korban itu telah dia rebahkan di atas tanah ketika hendak menyembelihnya, maka setiap makhluk dari tempat penyembelihan sampai dengan bumi yang ketujuh memohonkan ampunan baginya. Luar biasa. Ini harus Anda tahu. Dan apabila darahnya dialirkan atau menetes, maka dari setiap tetes darahnya Allah menciptakan 10 malaikat. Satu tetes darah itu diciptakan 10 malaikat yang memohonkan ampunan baginya sampai hari kiamat. Sungguh luar biasa. Dan apabila dagingnya dia bagi-bagikan, maka dari setiap potong dia akan mendapatkan pahala seperti pahala membebaskan seorang hamba wanita dari keturunan Ismail alaihis salam. Itu keuntungan bagi orang yang mau berkorban. Masih diriwayatkan lagi dari Nabi bahwa beliau bersabda kepada Aisyah, "Ya Aisyatu, qaddimi udkhiyaki wa ashidiha fa inna laki bi awali qutratin taqturu min damiha alal ardi ayyaghfira lakillahu subhanahu wa ta'ala ma salafa min dhunubiki." Faqalat ya Rasulullahi alana khossatan am lil mu'minina amah. Faqala sallallahu alaihi wasallam ballana walil mu'minina amah. Yang artinya, hai Aisyah, lakukanlah kurbanmu dan saksikanlah dia. Sesungguhnya dari tetesan darahnya yang pertama yang menetes di atas tanah, kamu akan mendapat ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosamu dan telah doa yang telah lalu. Aisyah berkata, apakah ampunan itu hanya untuk kita saja, ataukah untuk orang-orang yang beriman pada umumnya? Maka jawab Nabi SAW bahwa untuk kita dan untuk orang-orang yang beriman pada umumnya. Juga orang lain akan mendapatkannya. Di samping itu, ada beberapa hal yang masih banyak bisa disampaikan, bahwa Allah akan mengabulkan doa orang yang berkorban. Ya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan pemberitahuan yang sedikit ini akan membawa kemanfaatan bagi kita bersama. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada kesalahan, kesilapan, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barakah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.